Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Vas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat vas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka? Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup.
Biar aku yang pergi. Ayah, Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Sini kamu. menyebalkan. Cari mati ya? Ayo. Berhenti. maaf Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, sialan. Nona, kamu gak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga gak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja.
Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Oh. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan, ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta? Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya, ayo cepat. Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Nggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh.
Oh, 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 oh. Eh, kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh, tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, Iya. perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Oh, Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. iya, terima kasih. Oh, Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan iya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya. Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, Ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah ku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi.
Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi, Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah nggak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Nggak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu, jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru, Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi Guru, Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru, saya Judy nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini. Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru.
Apa ini? Hati-hati. Oh, Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka? Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Nggak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah, Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Sini kamu. menyebalkan. Cari mati ya? Ayo. Berhenti. maaf Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia.
Ya, iya. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Sialan. Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Ah. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan, ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta? Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya, ayo cepat. Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini
Malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Nggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, Ih. perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Oh, Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. iya, terima kasih. Oh, Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan ya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu.
Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, Ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah ku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi, Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Gak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu. Jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti. Aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum?
Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikkan. Sekarang aku tahu kenapa ayah nggak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Nggak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru, Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi Guru, Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru, saya Judy nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini, Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada satu kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka? Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang.
Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah, Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Sini kamu. menyebalkan. Cari mati ya? Ayo. Berhenti. maaf Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Sialan. Nona, kamu gak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga gak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar.
tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Oh. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan, ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta? Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya, ayo cepat. Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan.
Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan gak mau terima uang. Serius. Kamu gak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja gak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, Ih. perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Oh, Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. iya, terima kasih. Oh, Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan Nia, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya. Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, Ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu.
Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi, Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Gak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah nggak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Nggak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu, jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini?
Guru, Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi Guru, Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru, saya Judi nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini, Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada satu kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka? Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah, Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini.
Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Sini kamu. menyebalkan. Cari mati ya? Ayo. Berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Sialan. Nona, kamu gak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga gak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Mau nikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Ah. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania.
Dokumen ketinggalan di rumah, ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan, ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta? Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya, ayo cepat. Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Nggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar.
Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, Ih. perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Oh, Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. iya, terima kasih. Oh, Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan iya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya. Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, Ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya yang paling penting. Dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi, Kan ya, pria semuanya sama saja.
Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah nggak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Nggak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu.